Oke, teman-teman, jumpa lagi di TFH episode Warrior hari Rabu 25 Agustus 2021. Masih bersama saya, menggantikan Mas Tio khusus di episode Warrior. Kali ini kita akan mendengarkan testimoni dari Warrior yang lumayan jauh nih, di Makassar, teman-teman. Kita mau sambut Mas Anas. Halo, selamat malam Mas Anas. Halo, selamat malam Mas Bobi, selamat malam Malam. teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Aku waktu kepikiran tentang Mas Anas itu tanpa sengaja waktu lihat postingannya Mas Anas di Facebook. Ya, dan itu membuat wah ini oke juga nih, ya kan? Satu sisi aku lihat Mas Anas dari profilnya ternyata beliau juga ada hobi chef, dan satu yang menarik adalah yoga instructor juga ternyata. Dan betul. Dan beliau kalau nggak salah Mas Anas sudah hampir 2 tahun ya? 2 tahun atau berapa? Aku baru di November kemarin, Mas, join. Oh, baru November kemarin ya? Iya. Baru November kemarin. Kalau nggak salah Oktober, November, joinnya Oktober, cuman sebulanan baca-baca, protokol, drop di November kalau nggak salah. Awal November baru mulai. Nah, sekarang karena Mas Anas waktu itu aku telepon bersedia, ya puji Tuhan sekarang kita bisa dengerin nih testimoninya, walaupun ya baru dari Oktober, nggak masalah, ya kan? Kita juga mau tahu apa yang membuat Mas Anas kok mau jalanin KF, ya. Nanti kita akan simak juga tips-tipsnya terkait Mas Anas juga punya chef kan pasti juga masih harus ngincipin masakan berkarbo dan segala macam. Nah, ini sampai tadi ada yang japri aku, Mas ini nanti TFH-nya demo baking atau apa nih? Demo baking nanti buatin saya sendiri, Mas Bobi. Nanti aku kasih special resep, aku buatin special resep yang aku biasa posting di resep KF kan biasanya aku sempat beberapa kali posting juga. Oke, thank you. Nah, pokoknya Mas, silakan sharing ceritanya dari awal ke tahu KF, mungkin dulunya sebelum ber-KF dari riwayat apa, alasan utama kenapa mau nerapin KF, kemudian manfaat yang didapat, dan terakhir kita sama-sama akan menyimak up and down-nya selama ber-KF. Silakan Mas, monggo. Ya, oke. Terima kasih Mas Bobi atas waktu yang diberikan. Selamat malam semuanya teman-teman Warrior, gimana kabarnya? Baik. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Amin. Tengah pandemi sekarang, oke. Saya perkenalan singkat aja dulu ya. Jadi saya namanya Muhammad Anas. Saya lokasinya di Makassar, domisili di Makassar. Terus, sorry Mas Bobi, itu tag di grup KF itu Muhammad Anas, bukan itu. Kayaknya itu profil orang lain itu. Aku sempat DM tadi. Jadi saya, Mas Tio yang salah itu. Jadi profil di Facebook saya makainya The Yogi Chef. The Yogi Chef ya. Yoga, yes. The Yogi Chef. Siap. Jadi saya sehari-hari itu sebagai seorang instruktur tata boga pada kampus Politeknik Pariwisata Makassar. Jadi pengajar tata boga. Background-nya semua makanan yang sering saya ajarkan, semua jenis makanan mulai dari Eropa, Asia, Indonesia, terus pembuatan roti-roti, kue-kue juga kami ajarkan ke mahasiswa kami. Pastry berarti ya, pastry bakery pastry bakery bisa, ada juga beberapa pastry bakery, terus yang menghias kue, dan tahu sendiri kan Mas Bobi kalau kue-kue itu pasti manis banget, terutama yang untuk produk coklat itu pasti. Jadi dulu itu asal buat nyicip, begitu juga untuk makanan kan, dan tidak banyak pasti walaupun ini kita kayak digerakkan oleh kayak tidak sadar gitu kan, nyobain pasti kok nyobain nih, jadi gitu. Jadi selain sehari-harinya sebagai pengajar tata boga, instruktur tata boga, sekarang alhamdulillah puji Tuhan saya juga diberi kepercayaan sama teman-teman membantu di olahraga yoga. Jadi aku belum menyebut saya instruktur pengajar yoga, guru yoga ya. Tapi saya sebutnya let's practice together. Jadi kita latihan sama-sama karena saya juga masih belajar Mas Bobi. Jadi kalau ada guru kan kayak ada space ya.
Ya. ada space. Jadi kita sharing aja sih, latihan bareng-bareng. Ya, terus awal perjalanan mengenal KF, saya baru cek di grup juga, saya ternyata join di bulan Agustus, 13 Agustus 2020 tahun lalu. Oke. Jadi ya, yang jelas saya ingatnya itu pas di November, jadi Agustus, September, Oktober ada 3 bulan waktu untuk masih baca-baca sih, karena saya masih ini. Karena dulu kenal sih keto, at least kalau keto yang di mindset saya, we eat a lot of fat, we eat a lot of protein kan. Jadi pasti kalau kita banyak makanan itu bukan benefit sih, pasti akan ada sesuatu yang berdampak buruk pada kesehatan kita. Terutama saya pikirannya dulu gini, kalau kita banyak makan lemak pasti akan menumpuk kolesterol kan. Itu yang paling utama dulu. Jadi saya antara pro kontra itu pokoknya membaca dulu, pahami dulu. Jadi lihat-lihat teman-teman posting apa, saya pelajari dulu. Saya belum berani bertanya di grup dulu kan, karena saya masih belajar research. Saya juga melakukan a lot of research gimana keto ini, dan memang sih beberapa saya lihat juga postingan Mas Tio itu kan ada beberapa jurnal ilmiah yang di post saya sempat baca bahwa kalau kita keto itu gini. Oh iya, masuk akal juga sih, make sense sih. Jadi mulailah pas di November sudah fix saya harus keto, karena sudah beberapa jenis cara diet lifestyle saya coba, saya pernah jalanin sih Mas, tapi enggak ada, palingan berhasilnya cuma sebentar, pasti naik lagi. Sebentar naik lagi. Itu aja sih. Yang terakhir sebelum saya putuskan untuk keto itu, saya mungkin teman-teman juga pernah dengar Herbalife, produk Herbalife kan. Terakhir saya pakai produk itu. Dan memang sih awal-awalnya berhasil, tapi lama-lamaan karena kan aku ribetnya pagi-pagi kan harus ngantor, terus pulang ngantor harus latihan olahraga, ngajar yoga kan. Terus kalau kita di produk yang itu, aku sebut aja produk itu ya. Kalau kita produk itu kan ada dibuatin meal plan kan, pagi ini, siang ini, minum ini. Jadi saya merasa agak kewalahan kan, kerepotan. Satu di sisi meal plan kerepotan, waktu makannya juga kadang agak susah di ini kan. Jadi karena kan dia dibagi menjadi 5 waktu makan kan, pagi, sarapan. Antara sarapan itu ada snack buah, makan siang, antara siang ke malam itu ada snack buah lagi, itu kan yang kerepotan kan. Terus satu itu. Terus yang kedua, kalau aku pikir harga produknya kan, harga produk itu ya lumayan pricey kan Mas Bobi kan, dan teman-teman yang lain kan mungkin ada yang pernah mengalami atau gimana kan, jadi lumayan agak pricey. Jadi saya putar mindset saya, gimana kalau produk untuk misalnya duit yang saya punya untuk membeli produk ini, mending saya beli makanan kayak daging stick, saya stok kan di kulkas kan, jadi gampang makannya. Jadi setidaknya sama, harga yang didapatkan sama, tetapi produknya yang kita dapat peroleh beda kan. Yang itu saya pikirnya ke situ sih, mindsetnya ke situ. Karena kalau saya pikir kalau untuk produk ini, saya beli produk dulu, lain untuk biaya produk, beli produknya, lain juga untuk biaya makannya kan. Karena kalau kemarin saya pengalamannya gini, beli produk dulu, terus satu sisi lagi saya pesan catering untuk healthy food lagi, walaupun saya bisa masak sih, tapi ya itulah keterbatasan waktu kadang Mas Budi. Jadi saya pikirnya kalau di produk kemarin itu 2 kali keluar duitnya, 2 kali keluar ceritanya. Jadi mending ini 1 kali beli makanan, jadi kadang itu saya stok yang kan biasanya ada itu yang frozen meat yang slice kan. Jadi itu saya stok aja untuk berapa minggu, blok sama kan buntut-buntutnya duit yang dikeluarkan sama sih sebenarnya itu. Dan untuk efisiensi enggak terlalu ribet banget Mas Bobi, karena di KF kan kita mengenal jam makan kan. Pagi saya cuma kopi VCO butter, kopi butter VCO. Kadang kalau nggak ini kopi aja VCO, sama saya kadang nambahin dengan olive oil extra virgin. Jadi kadang extra virgin itu saya campur dengan VCO, gluk langsung aja, nggak pakai sendok-sendok karena sudah terbiasa juga. Jadi itu aja. Terus makan kalau sudah agak full di situ, paling makannya siang jam 1, jam 2.
kadang-kadang itu ini juga dengan keto, saya rasa lebih bertenaga sih Mas Bobby jadinya. Gitu ya. Iya, lebih power. Rasanya energi ada aja tiap hari. Berarti awalnya dulu sudah merasakan ada obes ya? Yes. Ada obes, terus sudah mencoba berbagai macam diet. Benar. Dan mungkin ya sempat concern lah, maksudnya ini makannya begini terus, mesti ngicip segala macam, makin lama. Ini kalau nggak dikendalikan bisa over nih. Ya. Mas Bobby, mungkin saya bisa sharing untuk foto before transformation saya, Mas Bobby ya. Silakan Mas. Ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini. Ini saya sempat buat slide sedikit ini. Ini foto before transformation-nya Mas Bobby. Wah, dulu segitu ya. Ya, terakhir yang jelas sebelum saya putuskan untuk KF itu terakhir menimbang sampai 128 kilo. Waduh, di full screen Mas, bisa di full screen gitu. Tunggu, wait, saya full. Ya, itu dimainkan ya, betul. Kelihatan teman-teman? Ada. Ini. Jadi bukan benefit sih. Jadi yang waktu masih di posisi badan segini, saya bilang posisi badan segini ya. Satu, selalu exhausting, tiap hari exhausting, kelelahan. Terus nafas jadi pendek, terus sulit tidur, terus kadang kalau tidur kebangun sebentar kebangun. Iya. Terus itu aja sih the main reason itu exhausting. Selain ini pakaian baju yang terus ini nggak nyaman aja pakainya. Udah berasa lah, lingkar pinggang pasti udah kemana-mana. Kemarin ini aku pakai celana 42 kalau nggak salah. 42. Iya. 42. Oke, berarti dulu ketemu grup KF itu lewat teman atau ada ya searching sendiri atau bagaimana? Searching kebetulan saya pernah dengarkan Mas Bobby kan. Pernah juga teman-teman sharing coba aja keto, tapi itu masih di pikiran saya. Kalau keto, saya pikirnya gini, kalau kita makan sehat aja, makan yang diatur aja, makan yang sehat, kadang masih kena penyakit kan. Iya. Diabetes, apalagi ini yang full makanan lemak dan daging-dagingan kan. Jadi itu lebih ke keingintahuan ya. Waktu itu udah denger, nggak tahu dari siapa. Terus bolah ya kan, agak skeptis ibaratnya ya kan. Pokoknya diet seimbang aja, masih kena penyakit. Apalagi dimakan tinggi lemak. Ntar dulu deh, biarin dulu. Makanya masih jauh dari apa ya, masih dipandang enteng aja kan. Aku pandang enteng aja dulu kan. Makan yang diatur aja, aku pikir gitu, makan diatur orang pada kena sakit kan biasanya kan. Iya. Apalagi terus, ini full betul-betul frontal. Terus titik apa yang menjadi titik penentu benar-benar mulai menerapkan itu? Waktu at least saya juga bisa dibilang survivor dari COVID sih, karena kami juga keluarga pernah kena COVID juga. Jadi at that point jadi kita sempat isolasi itu, kita COVID tapi nggak ada yang komorbid. Jadi satu keluarga itu, ya jadi syukurnya itu kita COVID tapi nggak ada komorbid, cuman OTG aja. Jadi di waktu isolasi itu saya banyak membaca, mencari referensi, jurnal-jurnalnya saya baca gini-gini, dan juga saya lihat teman-teman komunitas yoga di Jakarta, mostly mereka lifestyle hidupnya lifestyle-nya dia rata-rata keto. Yes, dan mostly teman-teman yoga juga yang di Jakarta itu pada keto lifestyle sih Mas Bobby. Berarti kayak afirmasi gitu ya? Yes, afirmasi. How I change my life with this lifestyle. Wah, dahsyat. Berarti kayaknya memang sudah diatur. Timingnya sudah pas. Sudah jalannya juga. Timingnya sudah banyak. Sudah banyak metode yang saya pakai, semua segala macam, dan yang really it works di keto lifestyle ini, Mas. Nah, terus transformasinya seperti apa nih? Coba kita geser. Transformasinya, bisa saya ada sedikit
tunggu Mas Bobi ya. Ini dia di sini kelihatan. Jauh loh. Jadi di sini ini transformasi. Teman-teman pada ini heran juga sih, karena dengan waktu yang lumayan nggak terlalu ini, karena aku mulai November, Desember, belum cukup setahun malah kan, belum setahun, betul. Dan mereka misalnya kok tiba-tiba ini, mereka pikirnya aku sakit apa kan, tapi ada yang bilang kalau bilang sakit enggak ini karena mukanya fresh dan enggak ini kan enggak lesu kan, beda kan. Kalau orang kurus dengan karena penyakit dengan kurus dengan ini olahraga juga kan, iya. Jadi aku aku atur makan dan aku jalanin keto lifestyle ini. Dan yang terutama itu Mas Bobi, benar yang kata Mas Tio bilang tuh, 5 protokol itu betul-betul harus dijalani, dan itu terbukti di saya. Oke. Yang penting intinya itu 5 protokol aja itu dijalani pasti deh. Dijalanin ya. Pasti langsung ngebus banget. Oke. Berarti sekarang tadi sempat Mas Anas bilang sekarang energinya nggak habis-habis, terus selalu berasa fit. Terus kira-kira selain itu apa yang dirasakan? Kalau untuk yang ngos-ngosan sudah enggak ya? Ngos-ngosan udah enggak, karena ngos-ngosan sudah enggak lagi, karena dulu kalau dibilang yoga masih agak susah, sekarang sudah buat gerakan-gerakan yang lebih canggih lagi sekarang. Ada fotonya enggak? Ini waktu saya kebetulan kemarin Mas Menteri Mas Sandiaga Uno datang berkunjung ke kantor, dan beliau juga kan beliau ini kan penganut healthy lifestyle, jadi makanannya special request. Saya juga yang buatin, saya susunkan untuk makanan sehat beliau. Kebetulan saya yang dipercayakan untuk menghandle beliau waktu kunjungan ke kantor. Keren. Jadi untuk semua makanannya kebetulan kami, saya dan tim menyusunkan untuk beliau apa yang mereka konsum. Karena sesuai request beliau kemarin. Next ini waktu ini sudah presenting makanan ke mahasiswa kami. Jadi everyday begini, karena jadi sejak pandemi sekarang. Memang sih kita prakteknya nggak di hadapan mahasiswa, tapi kita prakteknya juga secara online kan Mas Bobi kan. Jadi prakteknya secara online, tetapi kita tetap doing produk. Jadi saya kayak live demo aja ke depan mahasiswa via Zoom gitu. Jadi tetap ada produk yang dihasilkan. Jadi mau tidak mau hasil produk itu pasti kita akan cicip kan. Iya, betul. Itu salah satu kendalanya di situ. Nah, itu nanti yang kita mau kupas nanti. Tapi simpen dulu ya. Simpen dulu. Ya, siap. Lanjut, Mas. Jadi triknya gimana ya? Oke. Iya, jadi ini keseharian saya di kantor sebagai seorang instruktur tata boga, membuat aneka jenis makanan, kue-kue. Next ini bisa dilihat di sini masih sama Mas Uno. Ini dia. Dulu mana bisa begini ya Mas ya? Dulu susah banget karena kasihan di ini, kasihan di uris. Iya, di pergelangan tangan. Karena kita overweight, karena kan kita menumpuk inverted, jadi posisi berat badan ditumpukan ke tangan. Iya. Sekarang udah lumayan, bukan saya bilang jago juga, tapi masih belajar lah untuk menjadi lebih baik lagi. Orang teman-teman lihat gini juga wow, nggak kebayang. Dulu berapa Mas beratnya? Sudah 3 digit kah dulu? Iya, 3 digit Mas. Terakhir itu 128 Mas. Yang waktu masih pertama itu kan ini ya di sini 128, pernah mentok malah 130. Sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa jungkir balik. Jungkir balik. Siap. Nah, tentunya udah jauh lebih berkualitas, sudah jauh lebih akan lebih tetap sistem Mas Bobi. Iya, hidupnya juga jadi lebih, kalau boleh bilang istilahnya bermakna ya Mas ya. Sesuatu yang dulu rasanya kayaknya susah untuk dicapai. Iya, aku juga kadang
Maaf, aku potong Mas Bobi. Aku juga kadang biasa kan kadang kalau ini tiba-tiba kok tiba-tiba ini ya apa ya kayak change point-nya dan dampaknya secepat gini ngebus banget kan. Aku lihat di grup juga kayaknya progres saya lumayan lebih cepat rasanya karena kalau dihitung-hitung ada hampir 40 kiloan loss-nya Mas Bobi. Iya, 80-an ini. Iya. Sekarang terakhir saya timbang tadi pagi 82. 82 ya. 82. Dan kalau naik sedikit ya mungkin karena kebanyakan tapi it's okay karena saya memang juga imbangnya di olahraga. Jadi berat badan bukan menjadi poin utama lagi. At least saya sudah dapatkan lifestyle-nya. Kalaupun naik berarti saya harus banyakin lagi di olahraga. Itu aja sih, nggak terlalu sekali juga nggak terlalu pointed ke berat badan sekarang. Iya, biar nggak jadi stres ya Mas ya. Iya, di enjoy aja, jalanin aja. Makanya juga enak-enak kok. Iya. Terutama kalau yang Mas Ebi, aku kan pernah sempat chat juga Mas Ebi, kalau aku mau ikut online ininya kan gimana? Oh ya nanti aku infoin. Karena sempat gitu. Nah, apalagi kalau Mas Ebi bilang kalau lagi refill itu all you can eat. Saya juga gitu kan. Waduh. Sengaja dilaparin buat all you can eat besoknya. Jadi besoknya all you can eat sampai besok lagi. Jadi makanya cuman dia kadang beberapa hari tuh sudah sampai tahap omit 1 meal a day. Gitu ya. Iya. Dan enggak ini sih. Enak aja sekarang. Seru. Iya. Ini yang sering ditanyakan teman-teman. Kadang-kadang yang aku pantau itu bagaimana warrior yang sukses ya kan. Tapi ini kebetulan ini Mas Anas ini kan termasuk baru. Tapi aku bilang sukses nih untuk bisa tidak terlalu mikir. Misalnya kadang-kadang masih juga yang suka mikir seperti tadi Mas Anas bilang, waduh aku udah keburu ini terus besoknya mesti buru-buru entah itu puasa panjang atau mesti olahraga agak ini. Tapi aku lihat kalau Mas Anas sih nggak terlalu dipusingin. Bukan berarti memang niat cheating juga sebenarnya. Iya. Kalau aku nah, itu Mas Anas mesti elaborate itu. Maksudnya gini, kasih tahu tipsnya supaya nggak usah terlalu mikirin itu gimana. Gimana? Jadi intinya Mas Bobi, the point is, ya itu tadi Mas Bobi bilang nggak terlalu dipikirin aja, dijalanin aja, dijalanin senyaman mungkin. Jadi Keto KF ini sebagai apa ya, teman hidup lah, kalau dibilang sahabat, dijadikan aja sahabat. Dijadikan sahabat. Tapi Mas Anas tidak musingin nanti, kalau kebanyakan nyicipin nanti keluar ketosis misalnya. Nah, ada yang nanya, anggap aja aku mewakili ya. Ya, oke. Jadi kalau untuk misalnya makanan-makanan itu Mas Bobi ya, kalau misalnya kita produk makanan kan otomatis penggunaan gula, kecap, apa dan sebagainya macam. Aku emang tes, tapi ya di sini triknya. Aku tes aja sebagai tes rasanya aja gimana. Kalau sudah itu aku lepehin sih sebenarnya. Nah, itu seorang chef aja ngelakuin gitu loh. Iya, aku lepehin. Kecuali aku kan lihat biasa prosesnya bagaimana. Ini bumbunya kan saya tahu. Kalau masih memenuhi protokol KF, it's okay. Aku bisa makan kan. Jadi at least pengenalan bahan dan pengetahuan cara mengolah makanan itu juga sangat membantu di saya sih sebenarnya Mas menjalani KF lifestyle ini. Gitu ya. Tapi intinya kalau sudah tahu itu gula dan segala macam ya forbidden, aku tes aja sebagai tes ini sudah asin, sudah manis atau enggak. Terus next saya lepehin langsung minum air putih. Itu aja sih Mas triknya. pernah ngalamin harus terpaksa makan enggak Mas? Kalau untuk sampai makan sekali kayaknya enggak, sampai sejauh ini enggak pernah karena masih ada opsi lain sih Mas. Jadi gitu ya. Tes aja. Paling aku tes aja. Dan ini satu lagi saya mau tambahkan, sharing juga ke teman-teman. Karena kalau di kami itu kan tidak memungkiri kita diharuskan bepergian keluar kota kan. Ya. Dan keluar kota itu kadang ada makanan yang sulit didapatkan karena kayak kemarin saya ditugaskan untuk ke daerah yang ceritanya not keto friendly ya. Not keto friendly. Jadi nggak ada Indomaret, nggak ada. Kalau ada Indomaret kan bisa gampang beli telur, beli apa kan, gampang kan, atau apa yang gampang didapatnya kan, karena kita tahu ininya. Kemarin kebetulan di daerah pedalaman nggak ada ini
nggak ada yang ceritanya untuk makanannya kan pasti makanan rumahan dan saya lihat pasti kalau untuk di daerah makanan rumahan penduduk itu kan pasti berbumbu, pakai kecap, pakai gula, pakai seasoning apa segala macam kan, Mas Bobi kan. Iya. Kita juga nggak mungkin request, tolong dong ini kan cuma satu orang doang kan. Iya betul. Pasti orang bilang, loh kok aneh banget kan, cuma satu orang mau dipisahin ini. Iya. Jadi kadang untuk mengatasinya, saya kan biasa kalau saya hitung biasa. Kalau untuk bepergian 3 hari, yang paling the main point itu aku VCO, aku biasa repack kecil-kecil kan, VCO dengan kopi. Kopi itu aja sih, kopi. Terus next kalau kemarin itu di rumah orang itu, aku cuman minta direbusin aja telur. Jadi telur aja dibanyakin. Itu aja sih. Kalau sisa bukan request-nya begitu ya. Ya, request-nya itu aja. Aku alasan aja, nggak makan ini. Karena kan pasti kalau mereka bertanya, kok pada nggak makan ini. Padahal yang lain kan pada makan. Itu aja yang kadang ininya, kendalanya sih. Kalau ini. Tapi sejauh ini bisa cuek. Ibaratnya. Bisa. Masih bisa terhandle. Masih aman. Masih terhandle ya. Ya, even Mas Anas yang sebagai chef juga tidak luput dari kegalauan itu. Tapi basically kan itu harus dihadapi. Ya kan? Dan Mas Anas harus dihadapi. Dan Mas Anas pun sudah berbagi tips, jadi bisa dipakai ya teman-teman ya. Jangan ragu untuk declare. Bahkan itu bisa jadi momen untuk bercerita. Tentunya sharing ya, sifatnya bukan untuk menjustifikasi bahwa kita yang benar, bukan itu ya. Terus satu lagi Mas Bobi, saya mau tambahin. Silakan. Berkaitan juga kemarin sama yang penugasan keluar kota kan, kita kebetulan aku kemarin ditempatkan dinas keluar pulau lah ceritanya. Jadi agak terpencil kan, jadi ya sama makannya tadi aku nggak ada opsi lain kan, makanannya apa terpaksa aku ngikut. Jadi selama 3 hari itu masih ngikut. At least saya juga minimize jumlah gula yang saya konsum apa segala macam. Saya setidaknya saya mengikut lah ke makanan mereka. Tetapi pas kembalinya saya ceritanya ke tempat saya, ke rumah, langsung induksi lagi, mulai dari awal lagi. Itu saja intinya. Mulai dari awal lagi. Ya mau tidak mau sih Mas Bobi. Tapi ngalamin reaksi nggak? Alhamdulillah reaksi sejak kemarin ceritanya selingkuh, nggak terlalu ini sih, paling digatal aja sih, tapi saya sudah antisipasi pakai ini magnesium oil itu aja sih, karena ada ngalamin tapi sudah diantisipasi. Sudah diantisipasi. Ya. Aku pakainya itu aja, magnesium oil aja. Kemarin sempat gatal sih. Sempat gatal ya. Ya. Jadi makanya sempat gatal, saya full induksi, betul-betul induksi, nggak ada yang lain. Alhamdulillah sudah normal kembali. Syukurlah. Sempat nggak memperpanjang puasa atau puasanya biasa aja? Kadang kalau puasa sih sebenarnya tentatif sih Mas Bobi. Tentatif ya. Kesempatan di kantor aja sih. Kalau lagi sibuk, aku pikir makanya siang-siang aja deh, sebentar aja. Sudah gitu aja sih, sudah tersiap. Jadi ada pikiran karena kemarin sudah kemasukan terus besoknya mesti perpanjang sepanjang. Enggak. Aku dibawanya ke isi going aja sih, biar lebih nyaman sih. Betul. Biar lebih nyaman sih kita jalaninnya. Setuju. Aku juga berpikir gitu. Emang ada feeling yes, emang ada feeling guilty, tapi kembali ke diri kita sih, yang jelas. Oke. Nah, ini menarik ini, tips seorang chef ya kan, yang juga mengalami kegalauan, bahkan sering berhubungan dengan makanan yang masih non keto ya kan. Ini teman-teman menarik, bisa disimak. Ya, ini episode khusus ini ya, terutama juga yang mungkin bisa juga buat ibu-ibu rumah tangga ya, yang masih mungkin satu rumah itu masih belum keto semua, belum KF. Ini tips ini bisa dipakai ya. Tapi tentunya jangan dijadikan ajang perdebatan. Sayang nanti udah satu rumah rame. Jadi dibully nanti rame-rame. Benar. Oke, Mas, maaf, Mas Hana sudah berkeluarga atau belum? Belum Mas. Belum ya, masih single ya? Iya, masih. Berarti so far kalau
selama ber-KF paling lebih banyak di kolega aja ya, teman-teman kerja aja yang memperhatikan ya. Aja. Jadi satu lagi Mas Bobi, saya mau tambahan, kayaknya kebanyakan satu lagi deh. Nggak apa-apa. Ya, jadi gini, karena kan godaan terbesar selama bukan cuma keto sih, diet yang lain juga sih sebenarnya lingkungan kerja kan Mas Bobi. Karena kadang betul. Yang di jam makan siang itu kadang yang godaannya, yuk makan ke sini yuk. Jadi untuk mengantisipasi itu aku sebenarnya tiap hari buat bekal juga dari rumah. Jadi kalaupun terpaksa ngikut sama teman-teman, ngikut mereka, aku bawa bekalnya kayak tadi. Pemberlakuan PPKM di Makassar kan udah diturunkan levelnya kan. Jadi mal-mal udah pada buka. Mereka kan sudah kelamaan nunggu mau nongkrong di mall kan. Jadi terpaksa tadi kita makan siangnya juga jam 3. Terakhir makan kemarin jam 7 saya kan. Jadi jam 3 kita revelnya saya jam 3. Karena pasti aku pikirnya kalau ke mall pasti nggak ada makanan, kalaupun ada makanan yang ini paling porsinya sudah tercampur kan, misalnya kayak ada steak, ada kentang, ada sayuran kan. Jadi aku bawa bekal dan itu bekalnya saya makan di restoran itu. Dan yang begitu juga sih sebelum-sebelumnya kalau diajak sama teman-teman, saya tetap bawa bekal tiap hari ke ini. Awal-awalnya dianggap aneh dong. Iya, dianggap aneh. Diajak makan yang enak kok bawa bekalnya di ini. Tapi mereka pada itu yang ininya, mereka juga pada bantuin nyicipin bekal yang saya bawa. Walah, bantuin nyicipin. Iya, jadinya berkurang lagi ininya kan. Berkurang lagi jumlah porsinya kan. Ya udah, itu suka dukanya memang kok. Iya, tapi at least intinya dijalani dengan enjoy aja Mas. Itu aja sih. Biar nggak ada beban sih sebenarnya. Iya betul. Memang tujuannya lifestyle itu esensinya di situ. Udah bukan terpaku di menjaga ketosisnya dengan penuh stres. Iya. Karena kalau terlalu stres juga bawahnya kan kita nggak menjadi ada pressure tersendiri kan Mas Bobi kan? Iya betul Mas. Makanya aku lihat Mas Anas jauh lebih enjoy. Even bukan chef keto pure 100%, tapi ya santai aja. Aduh. Nah, ini lebih enjoy aja sih Mas. Iya. Ini berarti aku menunggu nih kabar kalau misalnya moga-moga aja ini doa, moga-moga bisa menu keto bisa jadi salah satu kurikulum nanti di tatap mukanya, moga-moga aja. Tapi ini doa. Tapi ini doa. Iya, tapi aku juga sorry Mas Bobi, aku juga kadang sharing ke teman-teman karena kan mereka lihat lifestyle-nya aneh, aku kenalkan aja langsung protokol KF-nya ini benefitnya keto ini. Jadi at least kita mengeducate teman-teman yang masih awam ya, kalau dibilang masih awam betul. keto lifestyle ini. Jadi at least mereka baca aja dulu. Karena kan dengan membaca mungkin ada waktunya pas mereka baca masuk ke pikiran mereka gimana how to change their lifestyle. Terutama sama kayak Mas Anas dulu yang persepsinya begitu dengar keto itu tinggi lemak. Mereka juga Mereka juga pikirnya begitu sekarang Mas. Karena makan lemak. Dia melihat makanan yang saya bawa kadang berlemak dan mereka tahunya itu kan, tapi mereka nyicipin malah. Iya, siapa yang bisa nolak enaknya lemak? Benar. Tapi yang perlu dibenerin pengertiannya adalah kita hanya memilih tidak mengkonsumsi karbohidrat. Itu aja. Benar. Itu. Jadi karbohidrat pun ada pengertiannya Mas. Ada lebih spesifik lagi. Karbohidrat yang terserap. Jadi kalau ada loh jenis karbohidrat yang tidak terserap, contohnya kayak serat. Fiber itu tidak terserap. Nah, makanya ada aliran keto vegan. Ada itu, keto vegan ada. Jadi bisa, kalau mau mencapai ketosis itu mau dari manapun bisa. Even ketogenik yang tidak puasa pun ketosis. Nah, itu. Makanya jangan terpaku di ketosis ya. Ketosis itu cuma di awal. Begitu sudah terjadi, nah maintain-nya ini yang perlu dijadiin yang kadang ini. Esensi lifestyle-nya itu di maintain-nya ini. Yes. Ya. Kadang dengan godaan lingkungan sekitar itu kadang yang ini sih, kadang juga pengen ini kan. Nah, nanti
video-videoku di YouTube bisa buat itu Mas, daripada nanti kadang-kadang Nanti ada yang suka nanti aku bantu share. audio visual daripada baca, kadang-kadang kan males Iya kalau baca. benar. Nah, Kalau itu baca kan ngantuk, bawahnya jadi ngantuk kan. betul. Nah, ini tadi moga-moga doaku terkabul ya. Doa Mas Tio juga sih, menu keto masuk masa kurikulum tata boga. Seru. Nah, ini tadi ada di chat yang nimpalin nih, kayaknya ada sama di Makassar nih. Rupanya di ini ya, pusat Poltekpar Makassar ya? Iya. Iya, betul ya. Mas Anas ada tergabung di Poltekpar Makassar ya. Itu ada Mas Munawir Razak itu kayaknya nanti bisa ketemu. Nanti bisa ketemu. Nanti bisa ketemuan. Kalau nggak bisa ini nanti kita praktis bareng yoga. Iya, udah diundang tuh. Kesepian Mas Anas ya. Siap. Kalau ketemu sesama warrior keto di kampung kayaknya wah oke nih. Bisa sharing, at least bisa sharing makanan lah. Bisa kirim-kirim makanan. Wah, jadi tertantang untuk kreasi ini. Udah disiapin tuh sama Mas Munawir. Cabut. Oke, Mas, kalau boleh tahu hobi yoganya udah berapa lama? Yoganya itu sudah 2 tahun terakhir sih, Mas. 2 tahun terakhir ya? Ya, yoga itu di 2 tahun terakhir dan dengan di posisi overweight juga, Mas. Ini juga yang salah satu yang menjadi acuan bagi saya how to at least bagaimana menurunkan berat dengan di keto ini, karena di keto di yoga ini kita setidaknya butuh ini ya ya tumpuan itu Mas, karena kan kasihan kalau dengan posisi masih yang overweight itu kadang yang ankle joint itu kadang yang ini sih kewalahan, yang cedera. Itu yang at least kita how to berolahraga dengan aman, nyaman, sehat, dan tujuan olahraga itu tercapai, Mas. Iya, itu betul. Salah satu tujuan kemarin kenapa memutuskan ke keto. Ya, sip. Itu afirmasinya Mas Anas tuh. Jadi pada saat beliau memang sudah ada hobi yoga dan concern dengan bagaimana lifestyle yang cocok. Satu sisi juga ada kerinduan ini mau menurunkan berat badan karena sudah concern, ya kan. Jadi dapat afirmasinya, teman-teman yoga di pusat di Jakarta juga pada keto semua. Wah, jangan-jangan memang ini nih. Ya sudah, ajar aja. Dan satu lagi Mas, di Jakarta kan banyak banget yang jual makanan keto friendly kan. Aduh, Mas Anas sudah ada kiprah di sana, tenang Mas, pasti bisa. Iya. Aku malah iri dengan di sana melimpahnya sumber ikan, Mas. Kalau di sini masih mahal. Mas Munawir ketawa-ketawa, kalau ikan di Makassar pasti dijamin enak ya. Nah, itu dia. Aku sekali ke Makassar udah kangen, udah ke sono lagi. Seminar terakhir. Tahun berapa itu ya? 2000 info aja, Mas. 2018 kalau nggak salah itu seminar Makassar di Telkom waktu itu kalau nggak salah. Di gedung Telkom, lupa aku. Aduh, seru. Oke, berarti menginspirasi teman-teman sekerja di chefnya, teman-teman kerja di Poltek itu ya, Politeknik Pariwisata ya. Kemudian juga teman-teman sesama yoga. Nah, ini dahsyat nih, 2 dunia bisa diinspirasi. Iya, jadi sekarang saya combine yoga dengan keto, jadi perfect match juga sih jadinya. Iya, malah bisa di encourage kalau ini Bu Cumiti nih. Bu Cumiti saya kadang nge-like komen postingan beliau, keren Bu Cumiti, keren. Saya kadang termotivasi dengan Bu Cumiti nih. Bu Cumiti, kameranya mana dong? Nyalain dong Bu Cumiti. Sebentar, aku coba ini ya. Bu Cum, mau diajak ini nih, networking. Kita collab bareng. Networking Jember Makassar nih.
Ini satu ide yang bagus. Tapi mungkin Bucum masih ini. Tapi insya Allah beliau ini. Ini online nih. Ayo Bucum. Halo Bucum, gimana kabarnya? Mic-nya dinyalain dulu. Mic-nya dinyalain dulu. Mic-nya dinyalain dulu. Mic-nya dinyalain. Mic-nya dinyalain. Di-unmute. Nah, akhirnya ketemu kan. Biasanya cuma di Facebook aja komen-komen kan. Iya. Keren. Saya salut sama Bucum, keren. Iya. Yang memotivasi saya untuk yoga itu begini, Mas Anas, Mas Bobi ya. Usia. Benar. Ya, usia saya memang basicnya guru BL dan guru aerobik, juga guru SD, Mas Anas. Sama-sama berarti pengajar Bucum. Ketika saya menginjak usia 40, saya juga beli alat fitness. Nah, begitu. Jadi planning saya itu harus tetap aktif. Benar. Nah, kok cocok. Nah, setelah usia sekitar berapa ya? Aku kenal keto. Akhirnya aku ikut pelatihan 30 jam. Keto, pelatihan keto Bucum. Iya. Jadi keren. Ya. Bulan September saya ikut keto. Iya. Bulan September 9 saya mulai keto, terus bulan apa itu Oktober mungkin saya mengikuti Trititi 30 jam. Nah, di situ teman-teman saya setelah pelatihan, wah capek semua, saya enggak. Tapi ya memang masih awal ya, waktu itu ya belum diterima. Ini benar. Saya dipanggil Mak di teman-teman di teman-teman instruktur itu saya dipanggil Mak Cum. Jadi Mak Cum ini ayo makan lemak. Ini bahaya. Benar. Sama teman-teman juga di tempatku. Kalau aku lihat Bucum sekarang bukan Mak lagi, Mamak muda. Terima kasih. Tidak sengaja. Terima kasih loh Mas Anas. Ya Bucum sehat sama-sama. Kan gunanya kita keren. Kan gunanya kita satu keluarga by lifestyle kan begini. Siap-siap nanti saling berhubungan ya untuk bikin network yoga. Nanti aku tunggu undangannya Mas Bobi. Siapa tahu dibuatin untuk demo masakan kue-kue keto lah yang simple. Siap. Keren. Kuenya Mas Bobi, kuenya juga ini. Waduh. Kalau kue pernah ada beberapa kali saya share di resep KF ya kalau nggak salah ya, yang grup sebelah ya. Ya pernah ada aku beberapa kali sharing kue-kue sih. Kue-kue. Itu memang menarik Mas. Soalnya kenapa? Kalau aku ada satu kerinduan ya, dulu sempat kita bahas dengan teman-teman di Bandung waktu itu, tapi mungkin timingnya belum pas. Jadi kita pingin itu ada satu entah itu resep atau cara yang bagaimana, tapi yang bahannya itu ada di sekeliling dimanapun di lokal. Di semua gitu, Indonesia, betul. Jadi bisa di reaching semua teman-teman warrior yang ada di ini. Jadi nggak mesti, karena kan begini. Sorry Mas Bobi ya, aku masuk sedikit kalau berdasarkan pengalaman dan yang saya ketahui, mostly untuk ingredients how to make keto food itu mostly agak-agak harganya agak-agak mahal ya. Mahal. Gula aja kalau gula substitut yang ini erythritol itu ini aja. Nantilah saya kadang kepikiran gimana ya jadi biar teman-teman nggak bosan makan daging mulu, ikan mulu, telur mulu. Betul, ada makanan substitut yang bisa diinikan dan harganya atau pangan lokal yang bisa itulah saya sementara mudah-mudahan nanti kita fokusin, moga-moga nanti bisa terrealisasi ya, kita fokusin di seputaran Sulawesi ya, seputaran Indonesia Timur supaya teman-teman warrior di Indonesia Timur ada referensi
ya. Nah ini aku sekalian kayaknya mau ngundang Mas Munawir nih. Halo Mas, biar langsung kolaborasi. Munawir, ada Sareba, orang Makassar, sorry. Kayaknya bisa langsung diajak ini. Sama-sama di Poltek soalnya. Kayaknya Mas Munawir ini sudah ini kalau saya lihat ini dia lebih suka kue-kue Makassar. Sorry Mas Bobi, kue-kue Makassar asli manis banget. Manis betul. Ya, itu tantangan ya, di Keto. Bagaimana bisa membuat versi Ketofy-nya itu. Aku ada story sedikit nanti untuk kue-kue Makassar. Siap, Mas. Share sedikit nanti terakhir. Tahan Mas. Ya. Harus itu panas. Saya 2018 ke Bobi pindah dari Serpong ke Makassar tuh. Oh, dulu di Serpong. Dulu di Serpong di dekat Puspitek di Setu. Oh, aku di Serpong Mas Munawir dulu. Oh, gitu. Saya di Villa Melati saya. Oh, dekat. Saya dari 2007 Mas. Oh, oke. 9 tahun di Serpong, pulang ke Makassar itu berat saya turun waktu KF 2017 turun 20 kilo. Beratnya 65. Balik ke Makassar naik ke 85 Mas, naik 20 kilo. Ini sebulan ini restart lagi udah alhamdulillah udah turun ke 77, udah turun 8 kilo sebulan. Syukurlah. Yang penting dibuat enjoy. Lagi, Mas. Ya, yang penting dibuat enjoy. Iya, intinya dibuat enjoy aja sih. Kapan ketemu Panas? Siap, bisa. Ya. Siap. Oke, langsung direalisasikan. Iya, bisa dia. Ya. Oke, thank you Mas Munawir ya untuk kesediaannya bisa ikut ngobrol walaupun mendadak. Ini gak ada agenda loh teman-teman sama sekali. karena benar-benar spontanitas. Benar-benar nggak apa-apa. Tapi thank you. Ini kita jadi aku senang maksudnya TFH itu walaupun episode warrior bukan yang teknikal tapi kita bisa belajar sesuatu bahkan melahirkan suatu ide-ide baru yang kira-kira bisa membantu siapapun yang tertarik untuk menerapkan keto ataupun KF ataupun low carb ya kan. Karena sindrom metabolik itu sudah di mana-mana gitu loh. Even chef aja dan para dokter aja juga merasakan hal yang sama, kegalauan yang sama. Ya kan. Mereka berusaha sehat, tapi satu sisi mereka punya tanggung jawab moral juga melihat pasiennya juga mengalami sindrom metabolik yang sama. Nah, itu. Jadi ya kita harus melakukan perubahan lah, walaupun kecil tapi itu sudah satu langkah. Yes, at least the point is we must change ourselves first to change other, Mas Bobi. Iya, betul ya. Kita harus rubah diri kita dulu, mulai dari diri kita dulu, baru kita bisa jadi contoh. Ya kan? Iya. Gitu. Aduh, thank you nih Mas Anas. Terakhir nih Mas Anas ya, terakhir. Tadi sempat bicara resep, itu ditahan dulu, itu jadiin sneak peek aja. Tapi kalau mau tampil sedikit nggak apa-apa lah, tampil sedikit nanti untuk. Ini sudah penasaran kayaknya resep-resep. Nanti ditampilin aja, tapi nanti dibilang ini demonya nanti menyusul. Kalau untuk resep saya nggak siapin Mas slide-nya. Oh ya udah, syukurlah, biarin sneak peek aja. Ini aku beruntung bisa dapat Mas Anas ya kan. Aku bersyukur udah dipertemukan ya kan. Nah, ini kita sudah mendekati akhir acara ya kan. Mau di sana juga udah mau jam 10. Monggo Mas Anas kasih closing statement, pesan boleh ataupun kata-kata yang kira-kira Mas Anas mau sampaikan buat teman-teman yang nanti melihat rekaman ini. Silakan Mas. Siap, oke. Thank you Mas Bobi atas waktunya. Jadi teman-teman warrior sekalian, saya untuk closing statement kali ini, saya sih cuman ini aja. Jadi selama menjalankan keto KFLS ini ya, intinya dibawa enjoy aja sih Mas. Dibawa enjoy, tidak ada pressure. Jadi kita menjalaninya enak, enjoy, dan itulah isi going aja. Jangan terlalu berpatokan kalau misalnya makanan nggak ada ini bebannya gimana kan, itu pokoknya dibawa enjoy aja sih, biar kualitas hidup kita lebih baik lagi sih.
Sip. Dan intinya itu 5 pilar dan ini benar terbukti di saya juga 5 pilar itu betul-betul harus dijalankan dengan maksimal. Terutama istirahat yang cukup, benar. Iya, setuju. Nah, itu aja sih intinya. Nggak perlu lain. Iya, aku mungkin lengkapi maksimal itu dalam dalam pengertian bukan sebagai checklist harian ya. Nah, jadi tahu kapan harus puasa, kapan harus olahraga, ya kan? Ya. Kapan harus tidur, ya, itu dia. Jadi kita mengenal diri kita aja sendiri dulu, Mas Bobi. Apa yang badan kita butuhkan, that's we must to do. Keren. Satu pertanyaan lagi barusan kepikir di sini, gantian aku yang satu lagi. Yes, Mas selama bikin makanan Ketofy atau makan makanan Ketofy ada ngitung kalori nggak? Kalau kalori jujur nggak pernah sih, Mas. Tapi kalau dari ingredient saya gunakan, saya kadang lihat ingredient yang dipakai ini betul-betul keto friendly atau enggak. Yes. Jadi misalnya yang simple itu palingan kalau misalnya yang saya pakai itu keju, kan ada beberapa produk keju yang masih aman untuk dipakai, kan? Betul. Terus gula, kalaupun kemarin saya agak kesulitan dapat erit itu kan, eritritol itu kan. Erit saya pakai diabetasol. Kan kemarin ada sempat tanya, ada yang diabetasol sama diabetamil, ada kan yang itu bertanya. Iya, kan? Betul. Kan source gulanya juga berbeda kan. Terus itu aja sih yang simple. Jadi kalau kue yang simple paling penggunaan agar-agar, terus agar-agar, terus sempat kemarin suka beli online juga itu saya lupa apa namanya, psyllium husk juga, karena kan yang kayak gitu-gitu sih, psyllium husk, terus chia seed, pumpkin, semua yang kayak gitu aja. Jadi saya kadang research dulu apa-apa yang kira-kira masih keto friendly. Itu yang aku membuat kue atau produk makanan. Yes. Setuju. Kalau jadi even sekelas Mas Anas yang sudah chef sekelas chef tidak menghitung kalori. Ya, jadi buat teman-teman yang melihat video ini testimoni Mas Anas loh ya. Mas Anas makan makanan di keto, bikin makanan di keto nggak musingin kalori. Yang penting Ketofy, ya kan? Kalau memang ada bahan yang tidak Ketofy, tetap bijak dalam penggunaannya. Ya, kalau masih ragu, ya itulah. Kalau misalnya masih ragu, better we not use. Yes. Aja. Yes, ya. Itu aja sih. Ujung-ujungnya cuman menghitung total berapa gram karbohidrat nanti di produk akhir, ibaratnya gitu. Itu. Ya, benar. Ya. Dan intinya gini juga Mas Bobi, kalau misalnya kita buat satu loyang kan nggak mungkin jadi satu loyang harus satu loyang kan. Jadi kadang aku spare ini untuk hari ini, besok sudah di porsi ini untuk ini, gitu aja sih. Menghilangkan ngiler aja ya kalau ya. Iya, jatuhnya sebagai snack. Seketofy apapun produk olahan tetap akan jadi snack. Itu dia. Yang the best adalah the real food. Benar. Aku paling suka kalau real food. Iya. Oke, thank you Mas Anas ya. Moga-moga PPKM segera berakhir dan kita bisa ketemu ya. Mas Anas kebetulan juga udah ketemu sama rekan seprofesi di Makassar, Mas Munawir, nanti bisa ketemuan. Siap Mas Munawir, siap. Keren. Oke, teman-teman, akhirnya sampai di penghujung acara. Kita benar-benar terlihat bahwa ini kita semua adalah family by lifestyle ya. Pesan-pesan yang tadi udah disampaikan Mas Anas dan juga beberapa poin penting yang sudah aku garis bawahi, teman-teman selalu ingat bahwa ketofastosis itu bukan sekedar diet yang penuh dengan protokol yang harus maksimal, yang harus strict, yang harus ketat bagaimana, tapi kembali ke bagaimana mengenali diri sendiri. Kapan tahu puasa, kapan tahu olahraga, kapan waktunya tidur, kapan waktunya makan, dan kapan memanajemen pikiran psikisnya itu. Pengertian utamanya di situ. Karena esensi lifestyle itu bukan hanya sekedar memastikan Anda tetap ketosis atau tidak. Ketosis cuma di awal. Ya, oke, kita masih ada episode 1 lagi di hari Sabtu bersama Mas Tio. Pastikan teman-teman menyimak
ya. Pastikan menyimak pengumumannya di wall Mas Tio. Mudah-mudahan bisa join. Siap Mas, siap. Bisa sharing juga. Seru. Oke teman-teman, sampai jumpa di hari Sabtu bersama Mas Tio. Bye-bye.